Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki sebenarnya milik Allah. Segala sesuatu yang kita punya sebenarnya milik Allah. Dan Allah titipkan kepada kita, dan nanti ada satu saat akan Allah minta dikembalikan titipannya. Oleh karena itu jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah. Selamat dan mohon maaf lahir batin. Semoga semua yang hadir sama-sama termasuk hamba Allah yang diterima amal ibadahnya selama bulan Ramadan. Untuk malam ini saya milih satu tema yang sangat dibutuhkan, apalagi di zaman ini yang banyak godaannya dan banyak fitnahnya. Surat Fussilat surah 41 mulai dari ayat 30 sampai 33. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Marilah sama-sama kita menhayati kalau boleh kita menhayati isi-isi Al-Quran, banyak persoalan kita insya-Allah akan selesai. Terjemahan. Oh, sudah di bawah mic-nya lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat ini hal-hal ahli istiqamah. Kalau jamaah sekalian melihat jumlah orang Islam
Tidak usah kita berkata sedunia, tapi di Indonesia saja. Saya yakin 80-90% orang Islam lahir ke dunia ini atas agama Islam. Tidak usah kita hitung yang mu'allaf. Yang saya maksud, orang yang dilahirkan atas Islam dan iman. Artinya kita lahir ke dunia memiliki orang tua dua-duanya Islam. Memang terbiasa, walaupun kita tidak belajar sama sekali Islam dan tidak pernah mendalami ilmu Islam, hukum-hukum Islam, fikih-fikih Islam, tapi karena orang tua kita Muslim, kita menjadi orang Islam. Dan setiap anak Adam yang dilahirkan atas suci, yang dimaksud suci adalah agama Islam. Yang merubah agamanya dan kesuciannya adalah orang tuanya. Intinya Bapak Ibu, kita menjadi orang Islam tanpa kita minta kepada Allah. Jelas? Kita orang Islam tanpa kita minta kepada Allah. Kira-kira apakah di antara kita yang pernah minta waktu dia masih di alam arwah, belum lahir ke dunia, dia pernah minta sama Allah, ya Allah jadikan saya orang Islam? Tidak. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Allah memberikan kita menjadi orang Islam tanpa kita minta, bagaimana kalau kita minta istiqamah? Jadi persoalan sebenarnya bukan kita menjadi orang Islam, tapi yang perlu kita fikirkan adalah bagaimana bisa istiqamah atas Islam dan iman, apalagi saat kita menghadapi banyak godaan dan banyak fitnah. Rasulullah sudah menjelaskan di hadis yang sahih, ada seorang muslim yang malam hari dia mukmin kepada Allah, tapi pagi hari sudah kafir, bisa rubah agama. Oleh karena itu sebanyak doa Rasulullah SAW di waktu sujud maupun di luar salat selalu bahwa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, yang membola balik hati manusia, tetapkan hatiku atas agamamu ya Allah. Ini doa Nabi kita, apalagi kita. Dan tidak usah memfikirkan bagaimana mati, karena kita mesti jelas dan yakin akan meninggal dunia. Tapi yang perlu kita fikirkan, bagaimana cara kita meninggal dunia, bagaimana cara kita menghadapi kematian. Ini semuanya dengan kenikmatan istiqamah kita terjamin mendapatkan husnul khatimah. Dengan kenikmatan istiqamah terjamin dari godaan dan fitnah dunia. Dengan kenikmatan dan kemuliaan istiqamah dapat berlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Artinya Bapak Ibu, menurut ayat ini tidak cukup beriman, tapi istiqamah atas keimanan. Oleh karena itu kalau ada seorang meminta kepada Allah panjang umur, jangan mencukupi doa itu dalam panjang umur saja, tapi minta ya Allah panjang umur dalam istiqamah taat kepadamu. Ini yang paling penting. Kalau kita istiqamah taat kepada Allah, terjamin sihat wal afiat, tapi kita selalu berdoa ya Allah panjang umur, sihat wal afiat, lupa istiqamah taat dan istiqamah iman. Dan lebih mahal istiqamah iman Islam daripada nikmat sihat wal afiat. Silakan. Sesungguhnya orang-orang saya yang... mohon ada sedikit perhatian, karena kita teliti dan mendalami ayat ini supaya kita mudah-mudahan bisa menjadi orang yang ahli istiqamah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut,
dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu. Cukup perlahan-lahan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kata orang Malaysia, perlahan-lahan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dinasihati, minta wasiat. Rasulullah bersabda, "Qul amantu billah thumma istaqim." Berkata aku iman kepada Allah dan istiqamah atas kataan itu. Jadi jangan kita berkata saya orang salih, saya orang salihah, tapi itu mudah kita ucapkan. Tapi ini bukti dia mana? Istiqamah. Apalagi baru bapak ibu kita habis bulan Ramadan. Artinya baru saja kita full isi tarawih, qiyamul lail, baca Quran, silaturrahim, bersedekah, buka puasa, membagi dharma untuk anak yatim miskin, infak, sedekah, bermacam-macam amalan yang kita walaupun tidak terbiasa, kita sudah ada semangat dan senang hati untuk beramal salih di bulan Ramadan. Tapi selepas bulan Ramadan sepertinya kita sudah malas-malasan. Yang sudah sanggup dan mampu 23 rakaat tarawih, Allah Maha tahu selepas Ramadan witir pun tertinggal. Bukan 23 rakaat lagi, witir pun sudah tertinggal. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Istiqamah. Apa yang mereka dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ahli istiqamah ditemani oleh malaikat. Berarti bapak ibu kita punya dua pilihan. Mau ditemani oleh malaikat atau ditemani oleh iblis? Mau yang mana? Kalau tidak ada malaikat, jelas ada. Kalau malaikat ada, tidak mungkin iblis dan syaitan mau menemani kita. Tapi saat malaikat tidak ada, baru iblis masuk dan syaitan menggoda kita. Bagaimana bisa kita mendatangkan malaikat secara rutin, temani kita terus, bukan saat kita meninggal, malah sepanjang hayat kita dan sampai kita mau menghadapi kematian, mereka malah mendatang dan membawakan berita baik bagi kita. Itulah tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa yang diucapkan oleh malaikat kepada orang ahli istiqamah? Terus maka akan turun malaikat kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Indahnya Allah berfirman takut dan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Kenapa di sini takut duluan daripada sedih? Karena kebiasaan manusia selalu takut terhadap hal yang belum terjadi. Artinya istilah lain terhadap hal ke depan, masa depan, besok. Orang punya harta datang untuk di jalan Allah, infak dan sedekah, dia mulai menghitung-hitungan. Kenapa hitung-hitungan saat sedekah? Takut. Takut apa? Habis. Habis apa? Hartanya. Terus miskin, fakir, malu nanti sama orang. Kalau saya jadi orang miskin, habis jadi kaya. Itu rasa takut. Padahal dia belum pernah coba. Bagaimana bisa dia merasa takut padahal belum tentu bisa terjadi hal yang dia takuti? Tapi bagi ahli istiqamah, Allah sudah memberikan kabar gembira terhadap hal yang belum terjadi ke depan. Kalau kamu fikirkan masa depan, masa soal kematian, soal kubur, soal sirat, soal neraka, soal surga dan hisab dan yang lain-lain, itu yang hal-hal yang lebih dahsyat daripada keburukan dunia. Malaikat datang memberikan kabar gembira bagi ahli istiqamah, jangan takut.
Dan selalu rasa takut mendatangkan rasa sedih. Oleh karena itu di sini sedih dia tidak datang sendiri. Berbuat hal salah takut dihukumkan jadi sedih. Begitu dia mendengar sesuatu peristiwa atau bisa sakit, takut sakitnya jadi parah, akhirnya menjadi sedih. Boleh bermacam-macam hal. Jadi yang mengakibatkan kesedihan adalah rasa takut. Tapi bagi ahli istiqamah, Allah menenangkan hati mereka. Jangan takut terhadap hal yang akan terjadi, dan juga jangan sedih terhadap hal-hal yang sudah lalu. Karena yang memunculkan sedih pasti hal yang sudah lalu. Contoh, saat kita berbuat salah di kantor kita, kita mulai berfikir dan bermacam-macam susah. Takut ditahu sama bos kita, nanti menjadi persoalan. Tapi mulai hal itu sambil menjadi ketakutan, itu mulai kesedihan. Tapi bagi ahli istiqamah, Allah sudah memberikan kabar gembira bagi ahli istiqamah. Jangan takut menghadapi kematian, jangan takut soal kuburan, jangan takut kemiskinan, jangan takut kefakiran, jangan takut berjalan di atas sirat. Jangan takut. Allah memberikan ketenangan agar dia mampu dan dia tenang, tidak ada rasa takut sama sekali. Tapi ya Allah, bagaimana anak saya yang saya akan tinggalkan, rumah saya, istri saya, suami saya, harta saya, dan urusan-urusan yang lain. Sedihlah mereka, dan saya juga sedih tinggalkan mereka. Kata Allah, wala tahzan, jangan sedih. Urusan mereka, urusan kami. Istimewa ahli istiqamah. Jadi ke depan aman, ke belakang pun diamankan. Keluarganya terjamin, ahli istiqamah terjamin keluarganya akan selalu sukses dan dalam lindungan Allah. Buktinya suratul Kahfi, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Anak yatim yang telah lama baru bisa ketemu hartanya yang tersimpan, yang ditertanam dalam sebuah tanah. Tapi ternyata bagaimana mereka bisa mendapatkan kemudahan bertemu dengan hartanya yang tertinggal? Menurut ayat itu karena keberkahan istiqamah kakinya yang ketujuh. Jadi anak itu anak yatim yang bertemu dengan hartanya, itu anak yatim yang ketujuh dari turunan kakinya yang istiqamah. Coba bayangkan, itu tanda apa? Ahli istiqamah bukan terjamin keturunan anaknya langsung, malah sampai 7 keturunan. Allah memberkahi kehidupannya. Saya pernah mendengar seorang berkata, alhamdulillah saya mendapat kekayaan sampai 7 keturunan. Dia merasa sudah aman dengan kekayaan yang sudah ada. Dia belum tahu bisa kun fayakun, habis semuanya. Tapi dengan istiqamah kita terjamin Allah berkahi rizki kita, berkahi badan kita, berkahi ibadah kita, dan keturunan kita sampai ke-7. Walaupun anak kita dia tidak bekerja dan tidak berusaha, itu harta kakinya yang ke-7 boleh dinikmati oleh cucunya yang ke-7. Itu kenikmatan dan kemuliaan istiqamah. Apakah hanya di situ saja bagi orang istiqamah? Tidak. Bukan hanya Allah mengingatkan dan menenangkan hati mereka dengan jangan rasa takut.
Jangan rasa sedih atas apa yang kamu tinggalkan, soal harta, keturunan, anak, cucu, keluarga. Lebih mulia daripada dua hal itu, Allah memberikan kabar gembira bagi ahli surga. Dijadikan bagi mereka itu surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf jamaah sekalian, sepertinya yang paling sulit kita hadapi bukan soal iman, bukan soal bisa salat malam, bukan soal bisa baca Quran dan baca yasinan, dan bukan soal-soal amal salih yang lainnya, tapi istiqamah atas kesalihan itu yang dihadapi oleh banyak jamaah. Saya selalu terima telepon, SMS, BB itu banyakkan yang menjelaskan bagaimana ini istiqamahnya. Kok sekarang kok malas-malas salat malam? Yang sudah 3 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan, kok sekarang bisa seminggu, 2 minggu tidak pernah megang Quran? Kok ada apa? Karena keistimewaan istiqamah Allah berikan dengan balasan yang istimewa. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, dan gembiralah terhadap surga yang Allah telah janjikan. Hanya di situ saja. Masih ada yang keempat. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Hanya di dunia saja. Wa fil akhirah, di akhirat. Coba. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Bapak Ibu semua kan harap berlindungan dalam segala hal. Perlindungan diri, perlindungan dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, keturunannya, hartanya, usahanya, ibadahnya, semua. Dalam lindungan dalam segala hal, lahir dan batin. Ini terjamin bagi ahli istiqamah, berlindungan di dunia. Hanya di dunia saja. Terus di akhirat bagaimana? Wa fil akhir. Berarti coba berapa sudah mendapatkan ahli istiqamah? Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, jangan sedih. Yang ketiga, gembiralah terhadap surga. Yang keempat, perlindungan di mana? Di dunia. Yang kelima, di akhirat. Sudah habis? Belum. Terus? Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu pinta. Saya saat baca ayat ini, jujur saja hampir 20 menit saya berhenti ini. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kenapa dibawakan kata tashtahi anfusukum? Bisa ulang lagi? Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu? Berarti di dalam surga bagi ahli istiqamah, apa yang dia inginkan, belum minta kan? Itu keinginan itu selalu ada di mana? Di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam nafsu. Istilahnya syahwat. Tapi selalu kita mendengar kata syahwat itu selalu negatif. Tapi kalau di surga itu bukan negatif, kalau syahwat itu positif. Yang saya mendapatkan habis saya berfikir dan mendalami ayat ini, Allah Subhanahu wa taala membuka hati saya menurut ayat ini. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Saat kita di dunia menahan hawa nafsu, tidak melanggar aturan Allah dan tidak melanggar perintah Allah, akan Allah hargai nafsu kita dan diberikan sesuai syahwatnya dan keinginannya.
Karena mulai kita berlaku satu hal di dunia itu mulai hawa nafsu, ada keinginan sebelum menjadi berlakuan, sebelum menjadi amalan, ada nafsu, ada syahwatnya. Tapi karena nafsu dan syahwat punya keinginan, tapi ternyata keinginan ini bisa mendapatkan kemurkaan Allah, saya rubah, saya tetap kembali kepada istiqamah Islam iman, istiqamah menjalankan perintah Allah, di antaranya sabar atas hawa nafsu. Allah akan balas hawa nafsu kita yang punya keinginan nanti di surga, Allah akan berikan tambah kita minta. Hanya terbayang, hanya terisi dalam keinginan, ingin sesuatu dalam hati kita, artinya bisikan-bisikan jiwa, belum muka mata sudah terlihat di depan mata kita. Subhanallah. Walakum fiha ma tad'un, dan apapun yang kamu minta. Coba ini sekarang ada dua ya. Yang kita ingin belum kita minta, kemudian yang kita minta. Tapi apakah kita sanggup dan siap untuk menahan hawa nafsu kita, supaya nanti nafsu kita boleh mendapatkan segalanya nanti di hari kiamat? Ini yang perlu kita ini fikirkan. Menurut saya Bapak Ibu, kalau kita benar-benar bisa menhayati ayat ini, bisa mendalaminya, bisa mensucikan kalbu kita, insya Allah kita akan sampai ke martabat ahli istiqamah yang mampu melawan hawa nafsu dengan mudah. Walakum fiha ma tad'un. Jadi kembali lagi, apa yang didapatkan oleh ahli istiqamah, jangan takut. Satu. Yang kedua, jangan sedih. Yang ketiga, gembira terhadap surga Allah. Yang keempat, perlindungan di dunia. Yang kelima, perlindungan di akhirat. Terus yang keenam, akan Allah berikan segala keinginan kita. Hanya keinginan. Yang ketujuh, dan apa yang kita minta. Ini semuanya nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini hidangan dari siapa? Luar biasa. Kalau ada hidangan dari sultan atau raja, bagaimana? Senang gak? Bagaimana ini tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa terbawa kata Ghafurur Rahim? Apa hubungannya di sini? Kalau orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin menjadi orang yang ahli istiqamah, dalam menjalankan istiqamah itu pasti ada kekurangan dan kesalahan. Jangan takut soal kekurangan dan kesalahan. Selama ada anda semangat dan sungguh-sungguh menjadi orang istiqamah, kekurangannya dan kelemahannya Allah Maha mengampun, Ghafur. Tapi mendapatkan alla takhafu wa la tahzanu, dan gembira terhadap surga dan perlindungan dunia dan di akhirat, kemudian Allah akan berikan segala keinginan kita, dan apa yang kita minta itu karena Allah Maha Rahim. Sesuai dasar hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk beramal saleh. Karena sesungguhnya tidak akan orang masuk surga dengan amal salih begitu saja, tapi masuk surga karena rahmat Allah.
Jadi saat kita mendapatkan surga Allah tapi masih ada banyak dosa dan maksiat, itu karena Allah Maha mengampun. Walaupun kita belum pantas menjadi ahli surga, tapi karena Allah Maha Rahim. Jamaah sekalian, ingat ini satu kata, satu nasihat atau satu kata, masuk surga karena rahmat Allah. Martabat kita di dalam surga karena adil Allah. Sudah jelas bedanya? Masuk surga, mulai masuk surga karena rahmat Allah. Jadi jangan Anda berfikir karena saya 24 jam ibadah harus saya masuk surga. Tidak ada berfikir seperti itu. Tapi kita bersemangat ibadah, istiqamah lahir batin, dan juga masih merasa diri, ya Allah, saya belum pantas menjadi ahli surgamu. Seperti yang kita baca Abu Nawas kan, yang merasa dirinya belum pantas menjadi ahli surga. Tapi tidak boleh berkata saya tidak boleh masuk surga, dan tidak boleh juga berkata saya harus masuk surga karena memang saya sudah orang-orang salih dan salihah. Tapi kita selalu berjuang dan istiqamah karena kita harap dan istiqamah kita mendapatkan rahmat Allah menantar kita ke surganya. Nuzulan min ghafurir rahim. Saya berfikir masuk surga karena rahmat Allah, dan di dalam surga posisi kita, martabat kita itu karena adil Allah. Contoh, sudah muazzan? Kalau orang masuk surga, misal Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu masuk surga, amin. Semuanya karena rahmat Allah. Di antara kita ada yang lebih takwa daripada saya. Saya punya keyakinan di antara Bapak Ibu yang hadir malam ini di sisi Allah lebih baik daripada saya. Tapi coba seandainya, dan insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga. Kalau soal rahmat Allah, tidak ada beda antara saya dengan Bapak Ibu. Kalau mau masuk surga, tidak ada beda antara saya sama Bapak Ibu, karena semuanya masuk surga karena rahmat Allah. Tapi kalau sudah di dalam, ini ada beda. Maaf, yang lebih takwa akan lebih tinggi. Oh, ternyata Syekh Ali tidak salat malam, tapi ibu-ibu salat malam. Oh, maaf, jadi ibu-ibu di atas, walaupun yang ceramahin setiap malam itu Syekh Ali sendiri. Walaupun saya yang ceramahin, saya yang bagi ceramah, saya menyampaikan nasihat, tapi bisa jadi antara Bapak Ibu yang lebih tinggi posisinya di dalam surga, karena di situ tidak ada rahmat Allah kalau sudah di dalam. Yang berlaku di dalam surga adalah adil Allah. Bagaimana adil Allah? Yang sudah benar-benar ikhlas, bermujahadah dan istiqamah, salat malam, baca Quran, bersedekah dan segala perjuangan, Allah hargai itu dan Allah naikkan posisinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan Anda merasa ya udah kalau memang masuk surga karena rahmat Allah, udah tidak usah beramal. Masa kita mau di posisi yang di bawah saja? Cemburu kita, iri kalau kita melihat semua ahli surga sudah naik ke atas. Sebagaimana kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada yang lebih tinggi daripada ahlul Quran di dalam surga, karena setiap ayat punya tingkatan dalam surga. Jumlah tingkatan dalam surga sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi daripada ahlu Quran di surga. Jadi orang yang hafal juz 30 sama yang hafal 30 juz beda sih.
Beda. Walaupun dua-duanya masuk surga, tapi secara adil, karena adil Allah, tidak mungkin mereka bisa di satu posisi dan di satu derajat. Pasti sangat beda. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita menjadi ahli Quran. Saya kemarin beberapa malam lalu saya mimpi. Saya tidak akan ceritakan kepada Bapak Ibu apa yang saya mimpikan karena sangat ngeri. Yang saya mimpi itu malam pertama masuk alam kubur. Apa isinya, apa yang saya lihat, mohon maaf saya tidak bisa ceritakan karena betul-betul sangat ngeri. Tapi saya ingat satu hal. Azan 1 menit. Habis azan boleh lanjut ya? Udah, selepas azan kita lanjut. Apa itu satu hal? Habis, jangan kemana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة الفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di mana tadi? Satu hal. Mimpi saya sudah bilang, saya tidak bisa ceritakan. Cuma mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat satu hal yang terkait dengan istiqamah kita. Kemarin waktu bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar,
saat terbayang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan barakah malam Lailatul Qadar dan diterima oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar segala takdir kita sepanjang tahun diturunkan. Berarti Bapak Ibu, takdir itu ada dua. Takdir kita waktu kita masih di alam arwah, belum ada apa-apa, belum ada bumi, belum ada langit, belum ada dunia, belum ada apa-apa, belum ada malaikat, belum ada sesuatu. Pertama kali Allah menciptakan al-qalam dan diperintahkan oleh Allah untuk menulis semua apa yang terjadi, yang akan terjadi sampai hari kiamat. Berarti sebelum ada bumi dan langit 500 tahun duluan sudah ada nama kita, sudah tertulis dalam buku takdir. Kita orang mana, siapa orang tua kita, di mana tinggal, di mana meninggal, di mana, semuanya sudah jelas bagi Allah. Dan apakah kita bahagia atau tidak, kapan kita sakit, kapan sehat, surga, neraka, semuanya sudah bagi Allah sudah jelas. Itu sebelum ada bumi dan langit 500 tahun sebelumnya. Dan semuanya tersimpan di Al-Lawhul Mahfuz. Al-Lawhul Mahfuz di langit yang ketujuh. Tidak boleh ada yang tahu isi buku itu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan malaikat boleh tahu? Malaikat boleh tahu takdir itu yang terjalan selama 1 tahun. Mulai turunnya di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu akan Allah turunkan segala takdir kita sepanjang tahun, dan malaikat boleh tahu tugasnya masing-masing. Malaikat yang membawa rizki, malaikat hujan, malaikat angin, malaikat bermacam-macam. Di antara malaikat adalah malaikatul maut. Berarti selepas dan habis malam Lailatul Qadar, malaikatul maut boleh tahu siapa di antara kita yang tahun ini meninggal, cuma menunggu gilirannya. Berarti Bapak Ibu, yang saya ingat di saat itu, takdir kita sepanjang tahun, sakitnya kapan, sehatnya kapan, berapa lama sakit, berapa lama sehat, berapa lama kaya, berapa lama susah dan miskin, dan bermacam-macam soalan. Apakah kita punya cucu nanti atau keturunan, atau apa yang akan terjadi dalam urusan rumah tangga kita, usaha dan bisnis kita. Tapi ini semuanya tidak menarik perhatian saya sebagaimana malaikatul maut. Saya tidak takut bersoalan rezeki sepanjang tahun, saya tidak takut ada soalan rumah tangga, saya tidak takut soal anak dan keturunan. Tapi yang saya fikirkan, apakah nama saya sudah tertulis dan suratnya sudah di tangan malaikatul maut atau tidak? Kalau memang kita akan meninggal di tahun ini, berarti sebelum masuk malam Lailatul Qadar yang akan datang bulan Ramadan, kalau kita seandainya sudah tertulis takdir kita meninggal tahun ini, berarti nama kita, mohon maaf jamaah sekalian, sudah di tangan malaikatul maut. Tinggal menunggu gilirannya, tanggal berapa, hari apa, dan di mana. Saya tidak yakin, dan saya tidak bisa, dan Anda semua tidak bisa tahu apakah nama kita sudah
di tangan malaikatul maut atau tidak. Kalau masih kita punya umur, bertemu malam Lailatul Qadar yang akan datang, berarti syukur Bapak Ibu, malaikatul maut belum tahu nama kita. Saya ingat waktu saya bawakan cerita, dan saya selalu berkata, jangan memfikirkan takut mati, tapi bagaimana cara kita meninggal dunia. Kayaknya kalau kita sungguh-sungguh berfikir, tidak usah bingung ya, tidak usah bermacam-macam fikiran. Berfikir saja, ternyata nama kita sudah di tangan malaikatul maut. Berfikir seperti itu. Kemana saja pergi, nama saya sama malaikatul maut. Itu yang perlu fikirkan. Jadi kemana kamu pergi, terbayang malaikatul maut membawa nama saya. Tapi tidak tahu apakah hari ini dia datang, apakah nanti malam, apakah tidur nanti malam tapi tidak bangun subuh. Oleh karena itu, kalau kita boleh menhayati seperti ini, saya sarankan dan nasihati, jangan tidur belum witir dan belum wudu. Belum witir dan belum laksanakan witir dan wudu. Seandainya datang malaikatul maut, kita insyaAllah sudah siap. Jangan berfikir lain, jangan witir dan wudu tapi hatinya masih takut. Jangan malam ini dong, jauh usah fikirin. Witir dan wudu, bismillah, tidur. Bisa bismikallahumma ahya wa amut, bisa jadi bismikallahumma amutu dan amut. Kalau terjadi amut dan amut, sudah siap. Alhamdulillah wudu dan alhamdulillah sudah witir. Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab dia selalu menjaga witir sebelum tidur? Padahal kita sama-sama belajar di salat malam, termasuk witirnya lebih baik di ujung malam, di akhir malam, sepertiga akhir. Tapi kenapa Umar bin Khattab suka salat witir sebelum tidur? Dan kenapa Rasulullah mewasiatkan Abi Hurairah waktu Abu Hurairah minta wasiat? Di antara 3 wasiat Rasulullah ke Abi Hurairah, witir sebelum tidur. Wasiat Rasul ke Abi Hurairah 3. Ya Abi Hurairah, jaga 3 hal. Witir sebelum tidur, salat duha, kemudian puasa 3 hari bertenahan bulan. Yang biasa Bapak Ibu 13, 14, 15. Malah saya heran ada seorang berkata rutin salat duha bid'ah. Dan ini Rasulullah mewasiatkan Abi Hurairah duha. Jaga witir sebelum tidur dan puasa 3 hari setiap bulan. Malah menurut mazhab Abi Hanifah, lebih baik salat witir sebelum tidur. Kalau seandainya nanti bangun malam, salat malam tidak perlu witir. Jamaah sekalian jangan salah faham. Witir itu tidak harus salat tasbih dulu, tidak harus tahajud dulu, tidak harus salat malamnya dulu. Boleh salat sunnah, salat isya, habis isya sunnah ba'diyah, habis sunnah ba'diyah langsung tutup 3 witir, 3 rakaat witir, sudah salat witir. Tidur seandainya meninggal, amin, InsyaAllah sudah menjadi ahli witir. Kok saya bilang amin tadi ya? Maksud saya amin bukan meninggal, aminnya ahli witirnya. Ambil positifnya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ambil negatifnya. Kok amin? Amin maksudnya ahli witir. Jadi seandainya kalau kita sudah saatnya, kita sudah ditulis di buku amal kita ahli witir. Jadi saya mohon jamaah sekalian, mulai malam ini kita sama-sama memfikirkan. Jangan bertanya apakah nama saya,
sudah dibawa oleh malaikatul maut atau tidak, tapi yakinilah nama saya sudah di tangan malaikat maut. Ada seorang pemuda, kalau tidak salah pernah saya cerita ya, belum ya? Saya akhiri cerita ini, kemudian kita tutup doa. Ada seorang pemuda masih menghayati dan memfikirkan cita-citanya banyak, masa depannya banyak urusan. Belum nikah, belum punya rumah, belum punya mobil, bermacam-macam. Begitu dia lagi masih membayangkan, memfikirkan, tiba-tiba datang kematian. Dia kaget, dia belum kenal. Ini siapa? Kata kematian, saya maut. Terus mau apa ini? Pertama kali. Ya memang kalau saya datang sekali dah boleh dua kali. Memang saya datang sekali, jadi orang-orang dah bisa kenal saya. Karena pertama kali tiba-tiba datang, udah bawa pulang. Terus mau apa ya? Saya datang mau jemput. Jangan dulu, kasih saya waktu, saya masih kan muda. Ayah saya aja 90 tahun baru meninggal. Kata kematian, itu ayah kamu. Kalau kamu sudah sampai di sini saja. Terus jalan keluarnya apa? Tidak ada. Jangan coba-coba, sudah habis. Itu keputusan. Anak pemuda itu merasa diri sudah betul-betul tidak bisa menghindarkan dari kematian. Dia mau coba menipu kematian. Bagaimana caranya? Dia merasa diri pintar. Dia berkata kepada kematian, ya udah kalau memang datang mau jemput saya, udah saya siap, tapi saya mau undang makan dulu. Kata kematian, subhanallah, ini pertama kali saya datang mau cabut nyawa seorang, malah diundang makan. Ya udah, kata kematian, boleh-bolehlah. Habis diundang makan, anak muda itu menaruh dalam makanannya itu obat tidur. Karena dia sudah melihat dalam surat kematian itu namanya di atas. Habis dia memberikan obat tidur, malah kematian ketiduran. Disitulah pemuda itu mengambil kesempatan, ambil surat itu, dia corek namanya yang di atas, jadikan di bawah, supaya masih ada waktu lama lagi. Tidak lama sadar kematian, dan dia berkata, luar biasa, pemuda tapi pelayanannya luar biasa. Dikasih makan dan dibiarkan saya istirahat, tidak mengganggu tidur saya. Saya mau balas kebaikan kamu. Jadi karena kamu terlalu baik sama saya berusaha membalas kebaikan. Saya tidak jadi mencabut nyawa orang yang dari atas, saya mau ambil nama-nama dari bawah. Ternyata namanya di mana? Dia sendiri yang rubah. Kalau diamkan saja barangkali bisa lulus. Tapi dia sendiri merubah. Itu intinya apa Bapak Ibu? Walaupun kita pintar menipu kematian, tapi tidak akan bisa merubah takdir. Orang tidak bisa lepaskan diri. Waktu saya bawa cerita, ada seorang jamaah, dia minta tolong, Syekh kasih saya ini di mana, di Al-Quran atau di hadis. Saya bilang tidak ada, itu median Ali Jabir, tidak ada di dalam Quran dan hadis cerita seperti itu. Tapi kenapa saya buat cerita seperti ini? Supaya kita betul-betul sadar sejauh mana kecerdasan kita, kelebihan kita, kekayaan kita. Kalau sudah datang tidak bisa tawar-tawaran. Walaupun kita pintar menipu kematian, menipu malaikat maut, tapi tidak akan bisa menipu Allah Subhanahu wa taala dan merubah takdir. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita sama-sama berbanyak istighfar dan istiqamah. Dan selalu saya menekankan kepada jamaah, istiqamah baca Al-Quran
Jangan sampai lewat 1 hari belum baca Al-Quran. Saya kemarin terima satu BB dari guru saya di Madinah. Habis banyak periksaan dalam surat Yasin, ternyata Bapak Ibu, Yasin ini salah satu surah yang punya kelebihan dari sisi susunan hurufnya, menambah kecerdasan seorang. Jadi yang merasa diri kurang apa agak kelemahan atau kurang menghafal, sering banyak mendengar surat Yasin, bukan membaca tapi mendengar surat Yasin. Itu kelebihannya luar biasa, karena dia bisa menyempurnakan kecerdasan kita yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Itu surat Yasin. Jadi sering kali, apalagi kalau kita mau tidur, daripada sekarang banyakkan anak-anak kita suka tidur dengan musik, lagu-lagu, ganti dengan Yasin, karena dia proses untuk otak kita. Walaupun kita tidur, tapi tetap dari susunan hurufnya surah Yasin, suaranya mengembangkan otak kita menjadi lebih cerdas. Itu menurut ahli saraf dan ahli jiwa, bertemu dengan Yasin itu memang luar biasa berkahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sia-sia istiqamah baca Quran, istiqamah mendengar Al-Quran, istiqamah salat malam walaupun 3 rakaat witirnya, istiqamah duha walaupun 2 rakaat, salat 5 waktu, dan selalu senantiasa bersedekah walaupun semampunya, tapi setiap hari. Kelebihan sedekah apa? Bukan kelebihannya berapa yang kita sedekahin, tapi kelebihan sedekah istiqamah kita bersedekah. Istiqamah setiap hari di masjid, setiap hari ada rezeki sedikit kita bayar 1.000, 5.000, 10.000. Disitulah kelebihannya. Disitulah yang merubah nasib kita, yang menjadi rezeki yang berlipat ganda sampai 700 kebaikan. Bukan karena sekaligus kita berikan ke miliaran, bukan. Karena masalahnya bisa sekaligus tapi seumur hidup. Tapi istiqamah itu yang paling berat, walaupun sedikit. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita lahir batin supaya bisa istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, dan jadikanlah kami bersama orang salih hari kiamat. Ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami. Ya Allah, kuatkanlah kami lahir dan batin supaya kami istiqamah taat kepadamu sampai akhir hayat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, kuatkanlah kami istiqamah atas salat malam, istiqamah baca Quran, istiqamah berbakti baik sama kedua orang tua, istiqamah bersedekah, istiqamah berakhlak mulia, istiqamah mencari ridhamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di Masjid yang agung ini yang mulia. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang tua kami dan keturunan kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, haramkan wajah kami dan jauhkanlah wajah kami dari neraka Jahannam. Selamatkan kami ya Allah dari siksa neraka Jahannam. Selamatkanlah kami dari siksa neraka Jahannam. Ya Allah, inilah doa kami, khususnya untuk orang tua kami. Sayangi orang tua kami, muliakan orang tua kami. Kami tidak mampu membalas dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Kami serahkan kepada Engkau ya Allah, jadikan orang tua kami mulia di sisi-Mu dunia akhirat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampuni dosa kami, kesalahan kami, dosa lahir dan batin, dosa besar maupun kecil, dosa terang-terangan maupun sembunyi.
Ya Allah, ampunilah segala-galanya, karena Engkau Maha mengampun dan Engkau Maha kasih sayang. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami mohon ya Allah diijabah, kami mohon ya Allah dikabulkan. Kalau Engkau ya Allah menerima doa orang salih saja, bagaimana kami yang masih berniat dosa dan maksiat? Kalau Engkau mengkabulkan permohonan ulama, orang yang bertakwa dan salih dan suci, bagaimana bagi kami ya Allah yang masih banyak kotor dan banyak dosa maksiat? Kalau Engkau tidak menerima doa kami, kami akan celaka dunia akhirat. Ya Allah, kami sangat mengharapkan dan memohon Engkau ya Allah kasih sayang kepada kami dan menerima permohonan kami, dan dipenuhi segala hajat kami, hajat lahir, hajat batin, hajat dunia, hajat akhirat, hajat rumah tangga kami, hajat suami, hajat istri kami, hajat ya Allah anak dan keturunan kami, anak cucu kami ya Rabbal Alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami di sisimu bahagia dan selamat dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.